Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Para Juki. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik Pak Juki. Pak Juki gimana Keluarga kabarnya? sehat, Pak Fakih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik Pak Fakih. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Pak Fakih. Siap Pak, siap. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, ya. Oke, iya Pak. Baik. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachnya akan nanti amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Fakih memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya, pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Fakih adalah kompetensi apa yang akan Pak Fakih kembangkan pada coaching ini. Oke ya. Terima kasih Pak. Saya akan mengembangkan potensi yang pertama itu saya mencoba hadir sepenuhnya pada saat coaching, kemudian saya mencoba untuk mendengarkan aktif, dan saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu Pak. Oh, berarti bagus ya, sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, ada pertanyaan yang kedua Pak Fakih, yaitu kompetensi mana yang ingin Pak Fakih kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Apa coba? Oke, kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik pada saat nanti observasi ialah saya coba untuk hadir penuh Pak kepada coach saya. Kemudian yang pertama yang tadi saya mencoba untuk mendengarkan aktif apa yang akan dicurahkan dari coach. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk menggali dari suatu permasalahan yang coach hadapi dan mencoba untuk menggali agar coach tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Dan kemudian saya mencoba untuk mendengarkan dengan rasa Pak. Begitu Pak. Baik. Berarti sangat luar biasa ya Pak Fakih ini dalam akan melaksanakan coaching itu. Nah, berikutnya yaitu indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Pak Fakih pada proses coaching kali ini. Oke. Saya ingin coach saya nanti itu bisa menemukan Pak yang saya sebutkan tadi, itu menemukan solusinya Pak, solusi dari permasalahannya tersebut, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Gitu Pak. Sangat luar biasa ya. Jadi Pak Fakih sudah membuat strateginya untuk melakukan coaching itu. Nah, kira-kira kapan akan dilakukan coaching dengan Pak Wawan itu? Oke. Insya Allah mungkin besok kali Pak ya. Besok saya akan melakukan kegiatan coaching tersebut Pak. Tentunya bertemu dengan Pak Wawan itu kan? Betul Pak, saya akan bertemu dengan Pak Wawan mungkin besok. Baik, sangat luar biasa ya. Mungkin waktu sudah ditentukan dari jauh-jauh hari akan melaksanakan coaching ini. Nah, demikian dulu
mungkin hanya segini saja ya Pak Fakih ya untuk observasi kali ini. Mungkin kita bisa sharing kembali dan kita bisa ngobrol-ngobrol kembali. Nah, silakan Pak untuk melakukan coaching terhadap coachnya mungkin di hari yang akan datang. Siapa. Nanti untuk proses observasinya Bapak mau hadir di samping atau di belakang kamera, Pak? Insya Allah saya akan melakukannya di belakang layar aja. Takutnya nanti ketika saya menobservar orang yang Pak Fakih dengan Pak Wawan canggung dan grogi ketika ada penilaian di depannya gitu. Jadi mungkin saya akan bekerja di luar layar aja gitu. Oke, Mungkin siap. hanya itu saja. Siap. Makasih, Pak. Baik, Pak Fakih. Ya udah dulu, saya ingin izin dulu ya, karena ada keperluan sedikit ke depan. Baik, Assalamualaikum Pak Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Sampai ketemu Ya, di sama-sama. Oke. Saya izin off Pak ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Fakih. Ya. Makasih, mohon izin Pak. Ya. Sehat Pak Fakih. Mangga dulu. Siap, makasih Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana kabar? Sehat. Keluarga gimana? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya? Ya, insya Allah. Masih tugas di tempat yang dulu? Masih Pak. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan amanat yang amanah ya. Iya Pak. Bagaimana Pak Fakih? Ada apa? Tujuan kemari? Kok tiba-tiba banget gitu? Iya Pak, ini sih Pak, mungkin saya sih sebetulnya pengen ngobrol aja. Saya pengen, istilahnya mah pengen curhat, tapi ke siapa saya bingung. Makanya saya coba untuk datang ke Pak Juki. Oh gitu. Ada curhatan apa ini sehingga Pak Fakih meluangkan waktunya ke sini? Ini Pak, saat ini saya mengalami mungkin bisa dibilang kegalauan atau kelelahan ataupun kecapean antara pikiran dan hati saya saat ini sedang goyah, dalam artian tidak ini Pak, Tidak sinkron, tidak balance ya. Antara tugas saya sebagai seorang pendidik dan di satu sisi lain saya sebagai rekan kerja ataupun saya sebagai bawahan di sekolah saya. Jadi banyak beban yang saya alami saat ini yang membuat saya itu waktu untuk anak-anak itu berkurang Pak. Jadi yang saya alami saat ini, ketika saya mengadakan ulangan harian, anak-anak itu nilainya sangat menurun. Dan saya rasa itu mungkin diakibatkan karena saya saat ini atau akhir-akhir ini saya kurang waktu untuk anak-anak. Oh, jadi faktor utamanya itu kurang waktu. Iya Pak, kurang waktu untuk anak-anak lantaran saya banyak tugas yang dibebankan kepada saya. Jadi penurunan itu kalau rentan ABCD kayaknya di angka berapa itu? Di angka apa? Kalau semisal kita menghitung ABCD, Kalau misalkan penurunannya yang tadinya A anak-anak itu baik karena bagus nilai yang A, yang karena waktu itu saya memang waktunya itu sepenuhnya untuk anak-anak, karena sekarang ini saya banyak
beban tugas dari sekolah menugaskan saya untuk keluar sana, keluar sini, ikut workshop segala macam, ataupun banyak tugas-tugas yang harus saya kerjakan di luar dari tupoksi saya sebagai seorang pendidik yang seutuhnya atau sejatinya itu untuk anak. Sekarang ini saya rasa anak-anak itu udah berada di nilai yang C cukup, yang cukup hanya di batas C ya. Iya, cukup. Dan apa sih langkah-langkahnya Pak Paki ini ingin berbuat apa ketika nilai siswa itu di ambang huruf C itu? Saya sih pengen memperbaiki diri saya. Yang tadinya saya membuat anak mendapatkan nilai A karena saya hadir sepenuhnya seutuhnya untuk anak-anak, dan sekarang anak mendapatkan nilai cukup. Saya ingin mencoba, mungkin pertama langkah saya adalah berbicara dengan pimpinan atau Kepala sekolah. Meminta kepala sekolah agar beban kerja saya jangan terlalu banyak, Jangan terlalu dibebankan. Dan saya ingin mencoba memanage waktu kembali agar lebih baik lagi dalam pengoperasian waktu saya, di antara saya sebagai seorang pendidik atau saya sebagai seorang pelayan masyarakat, atau saya bisa membantu kepala sekolah untuk tugas-tugas yang ada di sekolah. Dan mungkin saya akan mencoba untuk lebih ekstra kembali mencari media atau model pembelajaran yang terbaik yang untuk dapat memenuhi kekurangan dari yang saya sudah lakukan. Jadi kemarin-kemarin kan saya rasa kurang. Saya mencoba untuk mencari media yang terbaik untuk anak-anak mengejar ketertinggalan tersebut, gitu Pak. Pak Paki kan tadi sudah menyebutkan langkah-langkahnya ingin lebih ekstra lagi dalam menangani peserta didik. Nah, menangani itu mungkin perlu waktu, dan kapan waktu yang akan dilakukan ingin intent fokus kepada anak itu supaya nilainya tidak C lagi menjadi A atau B gitu. Kira-kira kapan itu akan dilakukannya? Saya pertama langkah paling cepat yang saya akan lakukan adalah saya ingin berbincang dulu dengan kepala sekolah. Mungkin 1 atau 2 hari ke depan saya akan berbincang kepada kepala sekolah mengenai beban kerja yang saya dapat saat ini, dan untuk media yang saya sebutkan tadi yang untuk cocok untuk mengejar ketertinggalan anak-anak, mungkin saya butuh waktu minggu depan karena saya harus butuh mencari sumber-sumber dan lain, mungkin dari sumber media internet ataupun dari YouTube gitu. Mungkin saya akan memakai media tersebut gitu Pak, untuk mengejar ketertinggalan dari yang saya akibat beban tugas yang saya terima gitu Pak. Jadi minggu depan inilah untuk anak-anak 1 atau 2 hari ke depan saya ingin berbicara dengan kepala sekolah. Dengan apa yang dikatakan Pak Paki, dengan langkah-langkahnya itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan untuk keberhasilannya? Insya Allah saya yakin Pak, saya ya sangat yakin akan keberhasilan jika memang waktu yang saya berikan itu sepenuhnya untuk anak. Sangat luar biasa ya. Ya, saya sepenuhnya untuk anak. Saya akan hadir untuk anak. Dari mulai pertama masuk sekolah sampai ke pulang sekolah, saya harus ada di samping anak-anak. Karena menurut saya prinsip ya dari Ki Hajar Dewantara ini bahwa seorang pendidik itu harus dapat menuntun anak menuju kebahagiaan yang seutuhnya. Nah itu saya. Jadi saya sangat menjamin gitu Pak,
keberhasilan. Sangat luar biasa ya niat Pak Fakih ini. Mungkin niat ini mungkin dari hati ya Pak Fakih ya, bukan dari ucapan saja tapi dari dalam hati untuk mempersembahkan diri Pak Fakih di dunia pendidikan hanya untuk anak gitu ya Pak Fakih. Iya Pak. Nah, bagaimana Pak Fakih perasaan ketika Pak Fakih sudah meluangkan unek-uneknya berbagi pengalaman dengan saya, gimana perasaan Pak Fakih? Alhamdulillah Pak, perasaan saya menjadi lebih tenang. Saya lebih lega. Beban saya alhamdulillah sudah mulai sedikit berkurang. Setidaknya unek-unek yang ada di dalam diri saya ini sudah diungkapkan gitu. Sudah diungkapkan. Makanya saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Juki sudah dapat menerima saya. Yeah. Sudah mau mendengarkan curahan hati saya sebagai seorang pendidik yang dirasa saat ini kurang waktu untuk anak-anak itu. Jadi sekarang saya sudah lega. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fakih, sudah sangat luar biasa ya, dalam hatinya sudah ingin mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik untuk anak, dan mungkin apa yang akan dilakukan Pak Fakih berhasil dengan memanage waktu dan langkah-langkah yang sudah dituangkan pada perbincangan kita. Mungkin hanya itu saja Pak Fakih. Saya sebentar lagi dipanggil Bu Kepala Sekolah, ada yang harus ditandatangan, mungkin SPJ pos atau apa segala macam ya. Mungkin sampai sini saja ya. Iya. Pak Fakih, mohon maaf ini mau itu. Terima kasih Pak. Itu atasan dulu. Iya, mohon maaf ini Pak jadi ngerepotin. Iya. Gitu. Dan sekali lagi saya terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak Sudah Fakih. menerima saya dengan hangat Ya. keberadaan saya di sini. Gitu ya. Ya, baik Pak Fakih. Makasih ya punten ya. Siap, Ini makasih, mau Pak. itu. Nggak apa-apa, Pak. Ya, siap, ayo. Saya izin pamit Pak ya. Oh ya. Ya, mari Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya CGP Angkatan 9 atas nama Suryawan Agustianto. Hari ini saya jadi pengamat untuk coach Pak Juki dengan coach itu Pak Fakih. Alhamdulillah tadi setelah menyimak, melihat obrolan tadi antara Pak Fakih dengan Pak Juki, saya melihat sudah mulai masuk ke sesuai dengan alur tirta. Lalu tadi natural sekali antara coach dengan dengan coach dalam proses coaching. Lalu di situ ada interaksi antara coach dengan coach dalam proses pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus juga dengan dengan yang kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari coach itu sendiri gitu. Mudah-mudahan dari hasil coach hari ini bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita semuanya, terutama buat saya sendiri, bahwa menjadi sebuah pembelajaran, sebuah coaching itu menjadi sebuah macam pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Terima kasih. Tadi saya lihat natural sekali dan semangat banget, dan surprise buat saya karena walaupun teori tapi itu menjadi sebuah realita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Juki dengan Pak Fakih.